Halo cuy, kali ini aku ngumpulin banyak speaker TV yang sudah jelek dan karatan. Jadi ini akan kita rusak-rusakin, terus diambil magnetnya. Oh ya, kembali lagi di channel Bang Amatir. Jika kalian punya speaker rusak seperti ini, jangan buru-buru dibuang. Kalau sudah banyak, mending kita ambil magnet di dalam speaker ini. Karena magnet ini layak untuk kita manfaatkan. Jadi tiba-tiba aja ide muncul di dalam kepala pas lagi gabut ngerusakin nih barang kayaknya dibuat dinamo DC bisa cuy. Oke lah, kita akan buatkan dinamo dari magnet bekas dan jangan lupa subscribe. Jadi kita dapat magnet cukup banyak tuh. Karena bingung mau mulai apa dulu, jadi malah keasikan mainin magnetnya cuy. Baiklah, yang kita pakai magnet yang ukuran sedang kayak gini ya. Terus kaset DVD bekas 4 biji ya, dan kita rekatkan pakai lem super. Dan kebetulan ada sebuah bearing kecil bekas dinamo yang ngepas di lubang tengah kaset ini. Jadi ngebantu buat ngegabungin 4 biji kaset ini cuy. Terus gunakan sepotong batang besi ini yang ukurannya ngepas di lubang bearing ini. Dan singkatnya bagian ini sudah jadi ya. Terus magnet tadi tempel kayak gini. Dan susunan magnetnya seperti ini. Jadi semua magnet ditempel dengan sisi kutub yang sama, terus ditutup lagi ya. Nah, bagian rotor magnet ini disatukan ke bagian ini. Jadi rotor magnet ini bisa muter. Percobaan aku buat kumparan dengan kawat tembaga dan inti besi bekas speakernya. Terus buat 200 lilitan kawat. Buat permulaan kita coba satu spool dulu, terus ditempel kayak gini. Dan singkatnya dinamo ini sudah bisa kita tes dengan arus DC ya. Pas kawat ini diberi arus DC 12 volt, jadi inti besinya ngeluarin elektromagnet yang mendorong magnet lalu bergerak. Jika min plusnya dibalik, sebaliknya elektromagnet akan menarik magnet dan jadi bergerak. Agar bisa memutar rotornya dengan memanfaatkan elektromagnet, jadi aku buat rangkaian saklar MOSFET yang terkontrol oleh Hall sensor. Komponen ini bisa memberikan sinyal jika magnet melewati komponen ini. Sekarang ayo kita tes lagi. Muternya memang laun, tapi sebenarnya ini makin cepat putarannya. Makin lama makin kencang cuy. Wih. Sekarang coba tambahkan lagi spool kedua. Jadi aku sambung seri spoolnya kayak gini. Terus coba tes lagi dan hasil putarannya lebih sedikit kencang ya. Terus tambah lagi jadi 4 spool kayak gini, semua tersambung seri ya. Dan hasil putarannya lebih kencang lagi cuy. Wih, makin lama makin kenceng ya. Terus arus yang disedot segini ya. Mantap lah cuy. Sekarang aku akan buat dinamonya yang lebih baik lagi dari yang tadi. Menggunakan bahan kaca akrilik ini yang tebalnya 4 mili. Sekarang buat lubang dulu di tengah. Buat lubang yang presisi memang tantangan yang sulit karena menggunakan bor manual hasilnya tidak selalu presisi, jadi hanya ngandalin keyakinan saja. Dan untungnya yang ini hasilnya cukup presisi. Terus batangan besinya diambil dari bekas dinamo bawahannya, jadi lebih bagus hasilnya. Terus buat pola lagi. Nah, tinggal dipotong kan, dan hasilnya kayak gini. Terus kita lanjut buat bagian lainnya.
Sekarang pasang magnetnya cuy, tapi sebelumnya diamplas dulu biar rata. Jadi pasang magnetnya kayak gini ya. Jadinya kayak gini, cukup sulit buat rotor magnet yang seimbang dan presisi. Tapi ini lumayan sih hasilnya. Terus bagian ini dibuat untuk tempat spoolnya. Jadi tancapkan saja 6 besinya kayak gini. Jadi kayak gini hasilnya. Dan sekarang buat gulungan kawatnya, dari sini dulu 200 lilitan kawat. Terus pindah ke sini 200 lilitan juga. Dan pindah ke sini 200 lilitan juga. Terus mulai gulung lagi dari sini dulu 200 lagi. Dan pindah-pindah kayak tadi. Oke cuy, ini sudah beres. Sekarang tes beri arus DC. Jadi sambung kayak gini, kedua ujung kawatnya di paralel aja. Nah, jika diberi arus gerakannya kayak gini artinya normal cuy. Jadi, aku akan mencobanya dengan 4 MOSFET yang sudah dirangkai seperti ini. Terus menggunakan Hall sensor 4 pin yang lebih kuat dan presisi. Komponen ini bisa kalian temukan di kipas angin PC dan dirangkai kayak gini. Terus pasang sensornya di sebelah sini. Sebelum disambung ke dinamo, aku akan coba tes pada dua lampu LED ini yang dipasang paralel tapi min plusnya saling kebalik. Cara ini agar memastikan Hall sensornya merespon atau tidak ya. Nah, ini bagus ya. Jadi setiap magnet yang melewati Hall sensor maka keluaran arus DC-nya bisa ke bolak-balik min plusnya. Tandanya LED ini menyala saling bergantian ketika dinamo ini diputar. Baiklah, semua rangkaian sudah normal cuy. Jadi kita tes beri arus DC 24 volt. Nah, jadi kayak gini dan ini tinggal kita tes ya cuy. Beri supply 24 volt DC ya. Oh, bisa muter cuy. Mantap lah. Tapi tiba-tiba anehnya power supply-nya mati cuy. Wah, gak bener cuy ini. Biasanya kalau kelebihan beban masih aman biasanya. Wah, benar-benar mati nih, maduh. Kacau. Ya, anggaplah PSU 6 mati. Tapi aku lanjut pasang kipasnya ya. Dan masih ada cara lain agar kipas rakitan ini bisa menyala. Jadi aku pasang trafo ini. Ya, cukuplah keluaran voltasenya 20 volt untuk mensuplai kipas ini. Dan jadinya kayak gini. Terus langsung saja nyalakan. Mantap. Oke lah teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe.